Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Sobat ISPI, apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini bertepatan dengan Hari Ibu ini. Hari Ibu. Jadi saya menggunakan kostum yang agak berbeda sebagai host hari ini. The Legend Pinky Boy. Aja siapa yang hari ini berhadir di depan kita, salah seorang yang sangat fenomenal, anak muda ya, kita sambut bersama Apoteker Ridho Muhammad Sakti. Terima kasih banyak Ya. Kanda Yugo. Ini panggilannya spesial ini. Kanda Yugo. Alhamdulillah, ini saya tidak perlu mengenalkan diri, nanti Dinda sendirilah yang mengenalkan ya. Ini dari pakaiannya sudah tahu beliau adalah tim dari salah satu produk yang dibuat adalah obat apps ya. Beliau salah satu founder, owner juga, dan sekaligus salah seorang CEO ya dari satu kelompok anak muda yang sedang mengembangkan sistem informasi dan juga bergerak di bidang kefarmasian lah, berbasis teknologi ya. Kita sambut bersama Dinda Ridho Muhammad Sakti, Apoteker Ridho Muhammad Sakti. Oke, ini anak muda yang sakti di sini namanya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Terima kasih banyak ini sudah diundang ke podcast Halo ISPI Halo Pod. ISPI. Nah, ini aku juga salah satu subscribernya nih. Subscriber ya. Alhamdulillah. Sebuah kehormatan nih kita nih, seorang Ridho jadi subscribernya Halo ISPI ya, podcast kita. Oke. Siang ini kita bicara ngobrol santai aja ya, Dinda Ridho ya. Pas memang kebetulan farmasi ini komunitasnya cewek-cewek ya, seperti itu. Dan ini Dinda Ridho salah satu alumni farmasi dari UI ya. Salah satu alumni yang terbaik ya di UI waktu itu saat di zamannya, dan beliau juga pernah jadi sekjen ISMA Farsi dan sekarang bergelut di bidang teknologi informasi startup ya. Nah, gimana ceritanya, sedikit cerita Dinda Ridho supaya menginspirasi nih anak-anak muda yang masa depan mereka ini ke depan dunia UMKM kita startup ini ya. Betul, betul. Kita begitu. Kita termasuk marketnya seperti apa, peluangnya seperti apa, dan flashback dulu sedikit deh supaya bisa menginspirasi anak-anak muda kita. Betul. Aku sebenarnya orang daerah Kanda. Allah berikan kesempatan sekolah di Jakarta. Masuk UI itu pilihan pertamanya emang farmasi ya, karena waktu di OSIS itu sempat ada kegiatan ketua OSIS nasional Forum OSIS Nusantara, itu kesempatan visit tuh. Kalau UGM dulu buat mungkin bisa jadi tergoda itu kesan. Namanya orang kampung, ketika dapat di sana ya ternyata terpapar dunia digital ini kan. Kampungnya di mana nih kampungnya nih? Nah, kampungnya kalau SMA-nya di Bengkulu. Tapi Tapi aslinya Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi kita merantau ke Jakarta, kuliah di farmasi UI. Tadinya sih awalnya nggak pernah kepikiran untuk buat bisnis seperti sekarang. Kepikirannya ya seperti layaknya orang kan. Kalau di Jakarta ya pasti kerja di industri farmasi. Syukur-syukur bisa kita jadi entrepreneur ya, buat pabrik kan gitu pikirannya. Tapi ternyata ya waktu aku masuk 2012 itu startup company. Ya. Nah, kalau kita kenal itu kan, kalau teman-teman tahun berapa waktu itu startup mulai rame? Kalau di pertama kan ya unicorn pertama di Indonesia kan. Itu 2010 booming. 2010 ya. Kemudian yang warnanya merah juga 2012 itu kan lagi naik. Nah, salah satu foundernya kan juga salah satu mentor kita juga kan sampai hari ini kan. Sehingga ya literasi startup company itu ya memang dimulai waktu kita mahasiswa baru. Puncaknya 2014-2016 itu kan dapat amanah memimpin ISMA Farsi. Nah, dari sana mungkin mulai personal brandingnya terbangun, dapat kesempatan duduk bareng para startup founder, bahasa kerennya itu kan. Ketemu sama Mas Ahmad Zaki, ketemu sama yang lain-lain. Akhirnya di situ selesai dari ISMA Farsi itu bingung. Karena biasa kita produktivitasnya tinggi kan. Kalau bahasa kerennya kan post-power syndrome gitu. Nah, akhirnya mulai itu kepikiran kita buat apa. Cari masalah. Waktu itu masih kuliah, menuntaskan S1-nya.
masih kuliah Masih itu ya? kuliah, justru pertama kali itu masih kuliah. Jadi tidak perlu menunggu selesai kuliah ya untuk Justru kalau menurut aku kalau entrepreneur sebelum kuliah. Oke, ini satu Nah, insight nih teman-teman ya. Jangan menunggu selesai ya. Jangan menunggu Zaman selesai. kuliah itulah kita membangun jejaring, Betul. belajar karena di sini waktu zaman kuliah kita dikondisikan, dibantu Iya. di up dan segala macam ya. Betul. Tuh, Karena kan oke. tadi orang kampung dibangun dengan lingkungannya, mentalitinya, networkingnya nambah, Oke. makin penasaran kan. Alhamdulillah ada jalan, kita coba launching. Pertama sekali itu belum ada Pharmaclick. Oke. Nah, belum ada. Pertama kali itu kita lahirnya Obat Apps. Jadi itu platform belajar untuk teman-teman yang belum tahu. Obat Apps ini adalah aplikasi belajar farmasi. Kayaknya ada kebutuhan untuk itu Ada deh. kebutuhan, Oke, betul. kayaknya. Pertama kali itu gratis. Gratis ya. Kita pakai Line. Oke, lain. Di Line itu tryout dulu. Oke. Tryout Ternyata gratis. animonya bagus. Ternyata yang daftar itu 99%. Oke. 99% itu Oke. animonya bagus, kita launching website. Gratis. Setahun gratis, nggak kuat kan? Ya. Karena harus ada mentor belajarnya kan? Iya. Nah waktu itu ya mau nggak mau kita berpikir apakah cari investor Oke. atau running. Nah ternyata dapat momentumnya, boom. Pertama kali kita launching produk Obat Apps itu belum aplikasi, berbasis website. Nah dari sanalah dimulai itu kita mulai kembangkan. Hari ini alhamdulillah hampir 300.000 users kita di Obat Apps. Itu untuk farmasi. Jadi ini level baik semula sekolah menengah ya. Sekolah menengah, diploma S1, profesi apoteker. Oke. Insya Allah tahun depan ini ke nakes lainnya. Nakes lain ya. Ya ini lagi develop perawat, bidan, dokter gigi. Oh gitu ya. Nah ini nanti di bawah PT Obat Inovasi Indonesia untuk itu produk pertama kita. Kita sebutnya Edu Teknologi. Edutech ya. Di bidang education. Memang waktu itu lagi booming salah satu aplikasi belajar ternama yang kebetulan foundernya orang Minang juga. Kebetulan kakak kelas juga di UI. Jadi banyak belajar kan di sana. Satu pesan moral nih teman-teman ya, teman-teman anak muda. Jadi tidak penting dari asal ya. Artinya menjadi sukses itu tidak harus berasal dari orang yang sukses, orang tuanya. Jangan, atau hindari itu orang tuanya sudah jadi pejabat dulu, jangan-jangan nih. Bapak, Ibu, alhamdulillah guru. Alhamdulillah Jadi guru. memang dibesarkan dari keluarga Oke, bukan anak pejabat nih ya. Nggak dapat fasilitasi dari pejabat berarti ya. Iya, betul-betul merintis dari bawah ini ya. Bapak 2018 sudah nggak ada. Oh, Jadi hari ini memang jadi kakak sulung, jadi bapak untuk semua juga adik-adik. Mungkin itu juga yang buat kita semangatnya. Keadaan kan dah. Kuliah harus mulai berpikir sendiri. Dapat beasiswa memang alhamdulillah di UI, cari cara kan. Sering numpang-numpang. Itu kan aktivis. Kalau nggak numpang di masjid ya numpang di senior. Berarti akhir boleh di mana saja, tapi Betul. mimpi kita satu di langit. Nah, ya kan? Artinya tinggi. Gantungkan visi kita setinggi langit, capai itu ya. Jadi tidak boleh takut bermimpi ya. Walaupun kita anak kampung ya, sama kita juga anak Ada kampung. satu pesan yang di tahun-tahun aku kuliah itu dapat dari salah satu menteri ya. Dia sampaikan kalau ke depan ini Indonesia ini bukan Indonesia dibangun dari desa, tapi Indonesia akan dibangun oleh anak-anak desa. Dibangun oleh anak-anak desa ya. Nah itu kan namanya dulu kita mahasiswa baru ya. Iya. Ketika ospek namanya OKK, orientasi kehidupan kampus itu kan, wah keren nih. Jadi kita jadi quotes, kita tulis, kita tempel. Itu yang itu menguatkan juga. Betul. Salah satunya. Jadi kata-kata itu sampai hari ini di kamar masih tertempel itu. Karena kepikiran itu, oh ternyata memang eranya ya. Eranya. Dan lebih gokilnya itu kalau bahasa anak muda sekarang, anak desa malah leading di digital. Leading digital. Yang itu makanannya anak kota. Iya. Karena sampai hari ini kalau aku pulang ke kampung, dipikirnya jualan online shop. Jadi Pharmaclick itu apa? Jualan online shop. Dipikirnya kan. Nah itu ketika kita bangun startup company pertama itu di bidang pendidikan, di tahun kedua berjalan. Nah teman-teman yang sudah lulus
itu bicara ke aku kan, dah. Sampaikan, Mas Rido, saya sekarang tuh kerja di apotik. Saya hari ini bangun bisnis apotik. Gimana ya Mas, kok sulit ya bangun sistemnya? Nah di situ akhirnya kita Ini mendirikan jejaring juga. PT kedua kita. PT kedua Itu belum Pharmaclick, nama itu POS-nya baru, sistem apotiknya waktu itu. Nah itu kita coba buat dan berbayar waktu itu. Berbayar, alhamdulillah ketika launching karena banyak masalah yang sama kan. Nah kita launching terpakai, sistem itu kan real time semuanya pakai. Itu dibantu sama teman-teman booming. Tahun depannya kita gratiskan. Kita melihat ke depan apa nih perlu kita bantu dari teman-teman UMKM, yaitu adalah supply chain-nya. supply chain juga. Membantu mereka untuk go digital. Nah, akhirnya aku perlahan-perlahan di Obat Apps hanya komisaris saja kan. Jadi tidak terlibat sama sekali sama pemegang saham utama tentunya. Terus akhirnya kita buat holding company. Itulah lahirnya Pharmaclick. Pharmaclick nih holding ya. Holdingnya dia punya bisnis distributor, kita supply ke retail, ke rumah sakit, klinik. Kemudian ada Obat Apps tadi yang pertama. Kemudian kita ada juga apotik, brand Pharmacare kita, healthcare-nya, dan yang terakhir ini kita baru launching kosmetik. Jadi memang kita sebutnya apa ya, Pharmaclick ini ya kita concern banget di startup kesehatan untuk membantu supply chain sebenarnya. Berarti berawal dari edutech ya, Edutech. tadi ya, Obat F ya, sekarang jadi Obat Inovasi Indonesia ya, Betul. kan? Kemudian membangun holding baru dengan berbasis juga masih berbasis startup juga, begitu ya. Jadi sekarang ada berapa company di bawah? Kalau total ya itu satu holding 17. 17. Masya Allah. Itu dibangun dalam berapa lama itu? Ya 4 tahun berangkatnya ya kayak gitunya ya. Berapa tahun? Kalau ini? official PT 2019. 19 ya? Ya, tapi kan kita running proses. bisnis pertama itu 2017. Lagi kuliah itu kan. Oke, dari kuliah. Jayati Obat F ini ya kan Betul. awal-awalnya. Jadi total 6 tahun. Oke. 6 tahun. Tapi masifnya itu di 4 tahun terakhir berarti. Masifnya justru 2 tahun. 2 tahun terakhir. Iya, itu bedanya kalau kita digital. Oke, nah inilah teman-teman ya. Nah ini peluang ini. Artinya dulu kalau membangun sebuah PT sampai belasan itu puluhan tahun prosesnya. Sekarang cukup dalam jangka 2 tahun bisa di masif perkembangannya sampai 17 PT. Itu sudah mengcover atau mempekerjakan berapa SDM anak muda ini kira-kira perhitungan kasarnya kira-kira berapa? Kita apotik ini ya, yang per hari ini ya, per hari ini itu hampir 100 orang full time ya. Full time 100 orang. Terus education teknologi kita full time 30 orang. Yang part time lebih banyak, hampir 100. Karena gayanya sekarang kayaknya modelnya gitu ya. Betul. Tidak perlu bekerja dalam sebuah ruangan tertutup terikat ya kan, yang penting pekerjaan selesai dimanapun berada gitu ya. Based on project. Work from home. Work from cafe. Nah itu rata-rata. Terus kalau distributor kita ada 3 PT itu in total 20 juga yang full time. 20, 30, 100. Marketing company yang outsource juga lumayan banyak. Ini kayak Kalimantan Selatan kita banyak ya. Marketing company kita yang berjalan di sini juga banyak. Mungkin kalau full time belum 100 sampai 150. Semua grup ya. Yang part time 400. Di marketnya seluruh Indonesia berarti ya. Kalau sekarang kalau supply chain kita itu tentu Jawa, Kalimantan. Kalimantan itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, terus Sumatera itu baru sampai Sumbangsel, sama Utara, baru 17 provinsi. 17. Baru setengah kita. Berarti masih. Nah, kalau apotik itu apotik Jabodetabek, Bandung, Jawa Timur, Bali, Kalsel. Justru pertama kali apotik kita itu di Kalsel. Kalsel ya? Di Kalsel. Itu di Playhari. Nah itu simulasi pertama. Kalau kita kan ada grade-grade-nya itu. Jadi ada tadi membangun dari desa kan. Nah, kita punya apotik desa. Nah itu salah satu portofolio kita yang sekarang di Kalsel ini ada 4
4 ya. Ada 4 apotek. Alhamdulillah ya. Kita di ISPI juga bagian Nah, jejaring salah satunya dari ini Pharmacare ISPI. Pharmacare ISPI Oke, terima kasih nih di Banjarmasin. kami dapat kehormatan yang bergabung dan bisa bersinergi dengan teman-teman startup. Karena kenapa? Karena SDM kita banyak dari ISPI. Alhamdulillah. Di Play hari itu 20% itu dari ISPI. Teman ISPI ya. Ya, Oke. itu bisa dicek itu, Kanda. Dan waktu kita merumuskan formula itu pun teman-teman lulusan-lulusan ini dari ISPI juga yang banyak bantu. Nah ini insya Allah 2024 ini bakal lebih banyak nih Kanda. Mohon disupport. Luar biasa. Oke, ini tentu nih teman-teman sobat ISPI tergiur nih melihat wis begitu besar pangsa pasarnya. Kalau boleh sedikit diceritakan nih atau disampaikan kepada teman-teman sobat. Tentu pengen tahu dengan sekian belas holding yang dihandle seperti itu, rata-rata kasarannya per tahunnya berapa itu margin yang dipegang atau omset yang berputar ya kira-kira. Kita bicara omsetnya aja lah. Kita kalau tahun ini sih hampir 10 juta dolar ya. 10 juta US dollar ya. Kalikan aja tuh berapa? Kalikan Ratusan lah. Ratusan M ya. Ratusan miliar. Tahun ini Luar alhamdulillah biasa. ratusan miliar kita. Oke. Bakal dikejar karena valuasi kita juga udah masuk tenggo nih. Triliun Anda. Itu ya. Valuasinya sudah tenggo ya. Padahal belum ada investor. Luar biasa. Belum ada investor ini. Jadi sesama internal sendiri aja mengembangkannya ini. Iya, jadi memang dari keuntungan kita belum ambil. Terus kita kembangkan. Untuk pengembangan bisnis ya. Nah ini mungkin agak berbeda karena memang kita ngelihat kalau kemarin kita masuk di the first wave gelombang pertama startup, gamenya mungkin adalah jual beli perusahaan. Ya. Saham dijual, dapat tuh cuan atau profitable-nya. Nah di game kedua ini kan dengan kondisi COVID, kondisi dunia yang penuh dengan perang, second wave bahasa kerennya kan, gelombang kedua ini ya rata-rata orang udah berpikir profitability. Alhamdulillah memang Pharmaclick dari awal kita udah setting profit. Sehingga kita bisa banyak pilihan. Mau ngajak siapapun itu lebih enak kan. Karena memang kelihatan dari sisi bisnisnya ini bertumbuh. Walaupun memang mungkin kalau startup company yang lain 5 tahun dia growth-nya gila-gilaan kan dah. Kita bicara growth ya. Tapi bisa jadi dia tidak profit. Karena dia growth. Karena itu juga pilihan yang bagus sebenarnya dalam bisnis. Dalam kondisi ekonomi kita seperti ini, startup growth-nya tetap bagus ya. Pertumbuhannya sangat tetap. Seperti biasanya bisnis lah. Ada yang tumbuh, ada yang tutup kan. Gitu ya. Kita juga ngelihat teman-teman kita di tahun ini yang serupa dengan Pharmaclick dengan investmentnya juga lumayan tutup. Karena memang kalau kita lihat pasar Indonesia ini pada akhirnya founder lokal kalau jagoan-jagoan lokal ini harus berkolaborasi ya. Nggak bisa sendiri ya. Nggak bisa. Pada akhirnya itu yang menjadi kekuatan kita. Karena kita menghadapi pasar luar nih ya. Betul. Kalau kita tidak kolaborasi ya. Kita ini yang menarik nih 270 juta 300 juta ini menarik ini. Makanya kita bulan lalu mengadakan kegiatan para founder startup ini berkumpul. Ada kegiatan namanya Revolusi Lokal. Nah, kebetulan salah satu partner Rido yang menjadi salah satu inisiatornya bekerjasama dengan Menteri UMKM. Nah, kita founder diajak untuk menyerukan gimana nih supaya kita para jagoan-jagoan lokal ini menciptakan jagoan-jagoan lokal lagi. Itu satu. Jadi bagaimana entrepreneur ini ya tanggung jawab kita melahirkan lagi kan dah. Mengkader entrepreneur betul baru, ya. Karena kan pada hakikatnya kan teman-teman yang sudah berjalan ini dia lebih suka invest kepada yang selanjutnya kan. Nah terus yang kedua ilmu dan pengalaman ini sama waktu Rido berjalan itu kan sampai hari ini pun belajar kan. Selalu ada generasi pertama yang ngajarin kita, bimbing kita. Karena ya itu memang di dunia bisnis ini kan dinamis banget, apalagi bicara teknologi kan. Hari ini bisa begini, besok bisa tutup. Saking high risk-nya kan. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya kita harus membangun fundamental bisnisnya. Nah, ini yang aku pikirkan hari ini itu teman-teman farmasi itu udah mulai belajar tentang keuangan, literasi keuangannya meningkat, investment.
Malah aku Harus banyak mulai belajar diundang, invest ya. diundang ini justru sekarang topiknya investment kan. Ya, biarlah Gimana uang bekerja untuk iya, kita ya. gimana caranya Investasi. kalau saya berpengalaman di apotik, saya nggak ada modal. Ya. Setahun saya di Pharmacare, Ya. saya buka apotik. Ya. Gimana caranya biar bisa mengundang investor? Bisa mengundang investor. Ya kan? Nah itu yang betul-betul kita latih. Jadi kita pun di Pharmaclick setelah dia bekerja setahun 2 tahun di kita beri kesempatan. Mau pulang kampung atau membangun di sini, nah nanti kita bantu. Oke. Nah itu sebenarnya yang buat kita tuh ekonomi gotong royong. Royong ya. Iya, karena nggak mampu kan dah kalau pakai uang sendiri itu. Sangat Pancasila banget memang kita. Ya. Terbatas. Oke, sobat Pharmaclick. Maaf sobat apa namanya podcast ya, sobat ISPI ya. Kebetulan ini Anda juga terbawa Pharmaclick. Jadi kalau nostalgia sedikit nih dengan Dinda Ridho nih. Kita dulu ketemunya ingat enggak di Hotel Sofian kan? Oh iya, betul. Makan di warung Padang kan. Di traktir Yugo. Jadi pertama kali ketemu itu melalui media sosial ya, Iya, janjian. Karena udah sama-sama informasi, langsung klik ya, langsung klik dari situlah. Karena punya visi tentang education teknologi nih, langsung kita join saja, langsung kita kenalkan, kita kolaborasikan dan alhamdulillah disupport teman-teman di tempat inovasi. Justru ya. pertama kali kita belajar teknologi di pendidikan itu dari Anda kan. Inspirasinya kan ketika ISPI mengusung smart Kampus, teknologi smart kampus ya kan. Ya. Nah itu makanya kita ini kita belajar nih kan. Ada potensi dan peluang yang kita bisa sinergikan. Ya, memang luar biasa. Dinda itu langsung cepat menangkap opportunity itu dan mengolahnya dengan tim sehingga terbentuklah satu edutech ya, kemudian startup nomor 1 di Indonesia bidang farmasi ya, mungkin bidang kesehatan. Sementara ini untuk itu ya teman-teman obat inovasi dengan berbagai inovasi ya Dinda ya. Luar biasa. Jadi dulu nggak semakmur ini nih kata ini sudah bertumbuh ke depan dan ke belakang, ini ke samping ini kayaknya. Raga kencang ini. Hilang makmur ini sudah dari ya, alhamdulillah. Nah, mungkin 5 atau 5 menit terakhir ya sebelum kita mengakhiri podcast ya. Begini, mungkin ada satu dari pengalaman mahasiswa kemudian sampai pada titik ini kan. Dinda ini belum sampai 30 usianya berarti ya, pada 30 ya? Iya, tahun ini 30. Baru 30 jauh sekali ya. Usia 30 saya masih belum bisa apa-apa nih. Dinda sudah punya macam-macam investasi. Apa yang sebenarnya yang bisa membuat Dinda tetap survive ya? Mungkin nilai-nilai apa yang perlu dimiliki oleh seorang pejuang di bidang startup ya, yang ingin sukses seperti Dinda untuk ke depan menghadapi tantangan ke depan dan belajar dari histori pengalaman yang sudah Dinda lakukan, bagaimana ini membagi satu insight semangat sama satu daya juang, karakter apa yang harus dimiliki untuk berhadapan dengan masa depan, dan ini juga pesan bagi teman-teman mahasiswa kita. Betul. Pada akhirnya kalau aku hari ini Kanda, kalau ditanya Pharmaclick ini bukan sekedar bisnis, tapi disinilah passion, vision, mission, dan profession. Ada profession juga di sini. Ada profession misalnya. Jadi terkadang nggak semua itu melulu tentang uang. Tapi apa yang membuat kita semangat untuk tidurnya lebih lama, bangunnya lebih cepat. Tidur lebih lama, bangun cepat. Bangun itulah passion setiap hari. Karena memang ya. Begitu buat kita itu bergairah, semangat kan. Ada masalah setiap hari. Justru kalau orang ada masalah kan mundur. Nah kalau kita hadapi, malah lebih senang. Jadi tidurnya lebih lama, bangun lebih cepat. Jadi ada hal-hal yang bergairah seperti itu. Nah pada akhirnya ya itu sebenarnya hal yang kita cari. Mungkin kalau aku selalu sampaikan, Allah turunkan seorang Ridho ke bumi, mungkin ini jalannya. Kan diturunkan, kita disuruh selesaikan ini. Kita dikasih kesempatan ini dengan keterbatasan kita. Nah, kadang aku sampaikan tuh ke tim, kalau join ke sini punya jiwa yang seperti ini. Artinya kalau kamu hanya mencari uang, banyak tempat cari uang. Nah, tapi kalau kamu di sini benar-benar kamu punya passion, kamu ingin berkarya, berkembang, dan ada mainan yang buat kita selalu semangat. Disinilah tempat energinya.
Nah itu yang selalu kita sampaikan. Jadi memang pada akhirnya ya adik-adik teman-teman carilah yang buat kita tuh bersemangat. Kan kalau ikigai kan gitu ya kan ya. Kan kalau buku Jepang kan ikigai kan. Ya, Kalau hobi kita yang dibayar itu kan dahsyat kan. itulah passion ya. Passion tadi kan. Ketika Bagaimana passion hobi itu dibayar ya, nah, sehingga matahari besok ditunggu-tunggu terbitnya, betul. ya kan? Betul. Artinya tak dibayar pun mau, Betul. apalagi dibayar. Bahkan kalau di Siap bisnis membayar. Anda rugi pun no problem. Siap membayar ya. Iya, Arti rugi itu adalah ongkos belajar. ongkos belajar. Ongkos belajar, ya Tapi nggak? jangan rugi terus. Iya. Iya kan? Oke. Lihat. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita lihat perjalanan kita pun ya seperti itu. Seperti roller coaster kan istilah kita. Kita dapat pengalaman yang mungkin ya tadi kan dia bilang umur baru masuk di tahun ini 30 tahun, tapi dipikir temannya udah banyak yang meninggal kan. Artinya kita ketemu sama partner bisnis itu kan umur 70, 60. Bagaimana kita tingkat kematangan kita itu diuji benar itu kan. Tapi ya itu mungkin takdirnya ya kita jalankan kan. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Gimana kita membangun bisnis itu yang bisa memberikan manfaat banyak. Kayak obat apps kan hari ini ya kita juga nggak pernah kepikiran kan, oh bisa ratusan ribu ternyata. Terus bisa ke sini ternyata kan. Terus Parmaklik juga hari ini yang make itu 2000 apotik. 2000 ya. 2000 apotik. Aplikasi Parmaklik. Yang register itu 18.000 lebih. Masya Allah. 2000. Yang daily itu ratusan. Ratusan apotik. Ratusan apotik gitu. Itu kemarin kita insya Allah tahun depan ini kita launching asosiasi apotik sendiri. Nah, komunitas akhirnya. Parmaklik sudah. Kita punya koperasi. Jadi memang pada akhirnya kita belajar dari user kita. Nah ini yang mahal nih sebenarnya. Kita mulai dulu, kan? Salah satu tagline gitu kan, mulai aja dulu, tapi belajar dari user kita. Masukannya apa? Oke, masukannya apa? Nah resiko-resiko kayak gini sebenarnya yang harus diambil. Tapi ya jangan takut untuk mengambil satu hal yang di luar zona nyaman kita. Oke, harus berani ya. Harus berani. Jika ingin mendapatkan sesuatu yang baru, kita harus Betul. berani, harus mau berani melakukan hal yang baru. Betul. Ya, Betul. jika hanya melakukan hal yang itu saja, ya kita akan mendapatkan yang Betul. apa yang biasa kita dapatkan. Betul. Iya kan? Dan yang penting juga itu nggak tahu ya kalau pada akhirnya kan di setiap langkah kita kan diiringi doa kan. Kadang kan apa yang bisa kita lakukan itu kan kadang-kadang wah, kok bisa ya? Oh kok ternyata meleset padahal udah dihitung tuh semuanya. Jadi kalau dalam bisnis itu ada subjektif, objektif, intuitif. Intuitif. Nah, level intuitif ini ternyata campur tangan yang di atas. Bisa jadi kita berjuang nggak dapat. Tapi ketika kita tenang, kok dikejar. Gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang di sini keputusan-keputusan yang seperti itu kadang-kadang. Nah artinya ya pada akhirnya ya silaturahmi, buka komunikasi kan, belajar. Menebar kebaikan kemana-mana yang memberi manfaat. Betul. Ya, inspirasi, termasuk hadir di sini juga. Masya Allah ini undangan spesial. Oke, closing statement sehubungan dengan Hari Ibu nih. Nah, terkait itu pesan ya, dan menurut seorang Dinda Ridho, figur ibu seperti apa, kesan terhadap seorang ibu, dan pesan juga bagi kita semua yang masih punya ibu walaupun sudah tinggal ibunya. Betul. Ya, silahkan. Ini hari ibu hari ini. Karena kebetulan kemarin baru pulang dari kampung, terus terbang nih ke Kalimantan Selatan untuk ke sini kan. Nah itu yang masih punya ibu ya, itu kesempatan udah nggak bakal ada lagi kan. Bahagiakan ibu ya. Kalau belum bisa dengan materi, minimal temenin. Itu yang mungkin ibu butuhkan. Nggak ada yang perhatian lebih gitu ya, walaupun hanya sekedar cara say hello di sama kalau kita bekerja sering-sering laporan ke ibu. Oh begitu ya. Nah, kalau aku selalu lapor ke ibu. Selalu ya. Ma ini lagi di Kalimantan, bakal ke ISPI acara ini, doain. Kadang-kadang responnya cuman oke, dia doakan dalam sholat asarnya. Masya Allah. Ada luar biasa ya. Betul. Kalau aku di bisnis selalu seperti itu. Selalu ya. Selalu. Jadi memang ya mungkin
surganya. Surga, betul. Surganya. Karena kebetulan bapak udah nggak ada kan, jadi kerasa kan dah. Betul. Gimana kita, karena mama kan di Bengkulu, aku di Jakarta. Biasanya tiap bulan aku balik. Tapi dengan keadaan yang sekarang, lagi ada 2 hari langsung balik. Masya Allah. 1 hari langsung balik. Ya sekedar melihat, kadang-kadang kan dimasakin Berarti makanan. figur ibu bagi seorang Dinda sangat menginspirasi, sangat membantu, sangat apa ya, sangat menjadi backup keberhasilan Dinda sekarang ya. Itu Bagaimanapun bisa ya. dideskripsikan. Oke. Karena memang susah itu dideskripsikan itu. Karena kebetulan mama kan udah nggak ada papa, juga masih mau berdagang. Terus juga masih aktivitasnya jalan. Ya itu yang apa namanya, kita belajar kan. Beliau aja kuat, oh kita enggak kan gitu kan. Dia aja masih ada cita-citanya kan, masa kita enggak. Ya itu paling kalau mama cuman nyampein, "Do, jangan lupa kamu orang kampung." Ya itu. Disuruh balik bangun kampung kalian. Oke. Oke, Sobat ISPI ya. Jadi momen Hari Ibu sebagai closingnya ada satu tagline yang satu yang perlu saya baca ya di pinggir jalan itu. Boleh jadi kita mungkin lupa akan Hari Ibu, tapi kita tidak boleh lupa mendoakan Ibu. Itu. Ya, kira-kira begitu. Oke, itu dari kita. Saya Yugo Susanto, host hari ini, dan Saya Rido Muhammad Sakti. Oke, dan kami berdua mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman Sobat ISPI. Demikian yang bisa kami sampaikan. Satu pantun terakhir. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Cakep. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.